roh bagi setiap kami. Kami membutuhkan firman-Mu. Karena itu biarlah Tuhan berbicara melalui hamba-Mu, dan Roh Kudus menerjemahkan setiap kata-kata, setiap ayat-ayat firman Tuhan, supaya kami menerima dengan iman, sehingga kami akan pulang dengan membawa berkat-berkat yang ajaib dari Tuhan. Karena Engkau Allah berkat, sumber berkat, dan Engkau curahkan berkat itu bagi kami, dan kami akan dipenuhi berkat-berkat yang berlimpah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Salam, puji nama Tuhan. Senang sekali bisa bersama-sama Bapak Ibu kita belajar untuk bertumbuh dalam iman, supaya pada akhirnya kita bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Terus terang Bapak Ibu, dalam tahun ini atau akhir-akhir tahun, pada bulan Desember yang lalu dan sampai Januari ini, saya banyak dikoreksi oleh Tuhan. Tiap hari saya membaca firman Tuhan. Biasanya saya baca sebagai ilmu pengetahuan, tahu saja. Tetapi Tuhan tuntut saya untuk membaca kitab Amsal, dan ada banyak nasihat-nasihat dan ada teguran-teguran yang Tuhan berikan kepada setiap murid-muridnya, supaya dia tangkap nasihat itu, teguran itu, berkat itu, supaya kita diubah dan pada akhirnya kita bisa bertumbuh sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya juga merasa banyak kekurangan-kekurangan di dalam hidup saya sebagai seorang hamba Tuhan. Dan firman Tuhan adalah satu-satunya jawaban. Karena dalam firman Tuhan itu adalah suara dari Tuhan. Tuhan berbicara kepada kita yang begitu banyak, yang ada dalam Kejadian sampai pada Wahyu. Gak bisa menyadari bahwa saya membaca pikiran Tuhan, tahu pikiran Tuhan hanya beberapa saja. Baca Kejadian mungkin sedikit. Bagaimana bisa membaca kitab Perjanjian Lama sampai selesai dan kitab Perjanjian Baru sampai selesai. Mau mendengar khotbah juga masih kurang, saudara. Kalau khotbah pun mungkin banyak tambahan-tambahan informasi-informasi dalam khotbah. Jadi saya tahu bahwa Bapak Ibu benar-benar mendapatkan kekurangan dari suara Tuhan. Karena itu saya berdoa kepada Tuhan supaya kiranya tahun ini dan awal tahun ini kita melandasi hidup kita dengan benar-benar mengenal Tuhan, saudara. Saya berdoa dan saya berharap Bapak Ibu juga berdoa supaya Bapak Ibu benar-benar mengenal Tuhan pribadi. Bukan khotbah Tuhan yang saya khotbahkan sepertinya teori, tetapi Tuhan yang nyata, yang praktek dalam hidup Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu juga bisa merasakan bahwa Tuhan itu kasih, bukan kata mimbar, tetapi benar-benar Tuhan mengasihi saudara. Tuhan itu murah hati, benar-benar Dia bermurah hati pada saudara. Waktu saudara-saudara kita bertumbuh bersama di tahun ini dan meningkatkan kualitas hubungan kita dengan Tuhan lebih lagi. Saya merasa ada banyak ketertinggalan saya di dalam bertumbuh dalam iman. Karena itu mari Bapak Ibu kita terus belajar. Dan saya akan beri khotbah seri tentang hal ini. Dan mudah-mudahan kita terus bertumbuh. Saya melihat ada beberapa saudara yang bertumbuh begitu cepat dan sedang naik. Dan percayalah Bapak Ibu yang tidak saya sebutkan nama ini, Tuhan akan pakai secara luar biasa. Siapa yang sungguh-sungguh mengerti hati Allah, pikiran Allah, firman-Nya, kita akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Amin. Hari ini saya mengajak kita saudara dikasih Tuhan untuk pelajari di dalam Daniel pasal 11 ayat 32b. Minggu lalu kita bicara tentang Allahku dan Allahmu, dan itu menjadi tema umum daripada gereja Kristen di Nusantara ini, jemaat diaspora. Allah Naomi kemudian dikenal oleh Ruth bahwa Allah Naomi adalah Allah yang benar.
Allah Naomi adalah Allah Israel. Dan Allah itu yang ditemukan oleh Ruth. Dan Ruth mau meninggalkan hidup yang lama, pantang menyerah untuk datang kembali kepada Allah yang dia kenal. Dan juga dia setia sampai mati, karena dia mengenal Allah Israel. Dia mengenal akan Allah Naomi. Sama seperti saudara kita bukan orang Israel jasmania, tetapi Allah Israel itu oleh karena perkenan anugerah dalam Tuhan Yesus, maka Bapak Ibu bisa memiliki Allah Israel, Allah Yahweh di dalam Tuhan Yesus Kristus, sehingga dia memberikan kepada saudara keselamatan yang kekal, pengampunan, berkat, kasih, kemurahan, dan anugerah. Karena itu pada kesempatan ini saya mengajak kita belajar daripada Allah Daniel yang bunyinya demikian. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Ayat yang singkat ini dan merupakan kesimpulan daripada khotbah yang akan saya sampaikan ini, bahwa bila Bapak Ibu mengenal Allah, maka Bapak Ibu akan tetap kuat. Apapun badai yang Bapak Ibu hadapi, kesulitan apapun yang Bapak Ibu alami, Bapak Ibu akan tetap kuat apabila Bapak Ibu mengenal Tuhanmu secara pribadi. Apabila Bapak Ibu melibatkan Tuhan Bapak Ibu di dalam setiap aktivitas Bapak Ibu, dengar baik-baik kunci-kunci kebenaran ini. Terimalah apa yang saya sampaikan dengan iman, dan Bapak Ibu akan mengalami satu perubahan hidup yang luar biasa dalam hidup Bapak Ibu. Karena Allah yang ajaib itu bertindak di dalam hidup Bapak Ibu, memberi kekuatannya dalam hidup Bapak Ibu, sehingga perkara-perkara besar Bapak Ibu bisa lakukan. Karena itu Bapak Ibu akan menjadi kuat. Gejolak apapun yang terjadi hari ini, hari besok, ada berbagai macam kemalahan dan kekurangan, ingat bahwa Allah yang ada bersama saudara menjadikan saudara menjadi kuat. Dan juga Bapak Ibu pasti akan bertindak. Kalau kita mengenal Allah, maka kita akan tetap kuat dan akan bertindak. Artinya apa? Kita akan bertindak sesuai dengan pimpinan Tuhan. Kita akan bertindak sesuai dengan rencana Tuhan. Tindakan-tindakan yang kita perbuat akan mempermalukan iblis. Tindakan-tindakan kita perbuat akan menyenangkan hati Allah. Seluruh hidup kita akan kita totalitas kepada Tuhan. Bahkan kita telah belajar pada beberapa waktu yang lalu, minggu yang lalu, dari selaki dari suku Asar. Karena mengenal Allah, dia bisa mempersembahkan semua totalitas hidup dan nyawa. Walaupun aku sendiri, aku tetap ikut Tuhan. Mengikut Yesus adalah keputusanku. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu belum paham apa yang saya sampaikan ini, tapi ingatlah Bapak Ibu, pada satu hari kelak kita akan makin hidup di dunia ini, dan kita akan pergi ke surga. Dan apa yang disampaikan oleh firman Allah yang saya kutip ini, itu terjadi bagi mereka yang setia menikmati kebahagiaan yang tak terhingga, lebih daripada apa yang Bapak Ibu bayangkan. Kebahagiaan seperti kebahagiaan-kebahagiaan yang telah Bapak Ibu nikmati. Yang mengenal Tuhan maka akan tetap kuat. Yang mengenal Tuhan akan bertindak sesuai dengan rencana-rencana Allah. Saudara-saudaraku, mari kita evaluasi hidup kita pada pagi ini. Evaluasi yang terbaik waktu kita menjalani hidup kita pada tahun 2023 ini, dan belajar daripada dia. Bukti bahwa kita mengenal Allah. Saya mau angkat ada 3 bukti, tapi kalau panjang saya ambil 2 bukti saja supaya kita bisa tangkap dengan baik. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, bukti yang pertama, dan saya mengevaluasi diri, apakah saya benar-benar kenal Allah saya atau tidak. Berapa banyak persentase saya mengenal Allah saya? Apakah 10%? Apakah 20%? Apakah 60%? Atau ke 80%? Pengenalan kita kepada Allah 50% tidak mengurangi bahwa Allah itu sempurna, dan dia bisa menyatakan tentang keberadaannya 100%. Kalau saudara mengenal Allah 100% luar biasa.
Saudara mungkin hanya jalan dan tersyukur di hadapan Tuhan, menyembah dan memuji Dia. Kalau Bapak Ibu bisa menangkap, mengenal Allah 100%, baik itu sifatnya, pribadinya, perbuatan-perbuatan besarnya. Dan itu yang dilakukan oleh pemazmur, selalu tersyukur, beria-ria, menyanyi, memuji Tuhan. Dan itu yang dilakukan oleh beberapa teman-teman pahlawan-pahlawan iman yang ada di beberapa negara, baik di China maupun juga di Korea. Pada waktu salju pun mereka datang ke bait Allah, mencari Allah, tersyukur di hadapan Allah, karena itu tergantung dari pengenalan Allah pribadi mereka. Kalau mereka mengenal Allah lebih banyak, maka mereka akan melakukan perbuatan-perbuatan dalam hidup mereka lebih banyak menyenangkan Tuhan. Kalau kita mengenal Allah hanya sedikit saja, maka tindakan-tindakan kita untuk menyenangkan Allah pun sedikit. Apalagi kalau kita tidak mengenal Allah. Banyak orang-orang Kristen tidak mengenal Allahnya secara baik dan secara pribadi. Dan banyak kita juga hanya mengenal Allah dalam persentase yang kecil. Sehingga bagaimana kita bisa mengalami Allah yang ajaib itu berkarya dalam hidup saudara. Saudara-saudaraku, yang pertama saya mau kita evaluasi bersama-sama, dan saya juga mengevaluasi untuk melihat apakah saya benar-benar mengenal Allah. Bukti yang pertama adalah memiliki ketetapan hati, tidak menajiskan diri. Artinya kita mau hidup kudus. Contoh daripada Daniel. Daniel diberi nama Belsasar, temannya bernama Hanaya diberi nama Sadrak, Misael dinamai Mesak, dan Azaria dinamai Abednego. 4 orang ini, pengikut Tuhan ini, penyembah Yahweh, pencipta ini, mereka berkomitmen untuk tidak menajiskan diri dengan memakan makanan yang najis. Inilah, saya baca firman Tuhan ini, saya belum begitu mengenal Tuhan dengan baik secara pribadi di dalam kekudusan hidup. Masih sering menajiskan pikiran, menajiskan diri, pikiran-pikiran kotor, tindakan-tindakan kotor. Dan Allah begitu panjang sabar melihat anak-anaknya hidup dalam kenajisan dan lumpur dosa. Dan Allah juga tetap panjang sabar pada waktu anak-anak Tuhan yang telah dibeli dengan darah yang mahal di kayu salib membelakanginya dan tidak mau memandang dia. Dan dia masih panjang sabar, dan dia tidak menghukum akan tindakan-tindakan kita najis kotor yang diberikan oleh iblis kepada kita. Dia tetap menunggu. Tetapi Daniel dan 3 temannya, mereka telah berkomitmen sungguh-sungguh untuk tidak mencamarkan hal-hal yang najis. Mereka orang terpilih untuk karyanya menjadi karya yang baik di Babelonia. Dan mereka dipersiapkan makanan, anggur, dan setapan raja, supaya mereka mempunyai badan yang bagus dan intelektual yang bagus, karena mereka dipersiapkan menjadi pemimpin-pemimpin di dalam kekaisaran Babelonia. Ada prestasi yang bisa diberikan, ada fasilitas makan yang enak untuk mendukung mereka menjadi orang-orang hebat di Babelonia. Tetapi itu tidak menggentarkan Daniel dan 3 temannya untuk terpengaruh menerima jabatan yang tinggi, makanan yang santapan raja, dan minum anggur yang enak itu, karena cintanya kepada Tuhan dan mengenal Tuhan, bahwa Tuhan tidak senang yang najis. Tuhan mau hidupnya kudus, sehingga dia lebih takut pada Tuhan. Walaupun risikonya, prestasinya, jabatannya akan menjadi orang yang besar pun, itu hilang, saudara. Saya belajar daripada hal kehidupan anak Tuhan seperti ini, jauh, terlalu jauh saya mengenal Allah. Saya masih mengambil keputusan berdasarkan pikiran dan kehendak sendiri. Dan saya berkata pada Tuhan, luar biasa Tuhan memberikan anak-anak Tuhan yang begitu mengenal Engkau. Sebenarnya prestasinya bagus, dia bisa menjadi orang yang hebat. Tapi kalau prestasi itu dilakukan dengan kenajisan, menyakiti hati Allah, dia lebih memilih
meninggalkan prestasinya yang populer, yang hebat, makanan yang enak, daripada meninggalkan Tuhannya. Bapak Ibu mengerti firman Tuhan ini? Evaluasilah diri Bapak Ibu. Karena kalau hujan saja kita ada hujan, dosa ke gereja lah. Bapak Ibu, gereja itu bukan datang ibadah itu biasa saja. Kita datang untuk menunjukkan sikap hati kita untuk meninggikan Tuhan di gereja, untuk supaya kita saling membagi kekuatan dari Tuhan dan menerima firman Tuhan untuk memperlengkapi kita untuk mengerti Tuhan dengan baik lagi. Tapi kita lihat gereja seperti biasa-biasa saja. Kekuatan daripada mall, kekuatan daripada hiburan-hiburannya lebih besar daripada kekuatan karisma daripada gereja. Apalagi gereja mungkin seperti kos-kosan, kontrak seperti ini, tidak menyenangkan. Dan Bapak Ibu, mari saya membuka mata rohani saudara Bapak Ibu. Di kandang yang hina pun ada ilahi yang kudus berbaring di dalam palungan saudara. Di gereja saudara, walaupun saudara, untuk apa saya datang ke gereja seperti ini? Dan kita mau pergi ke gereja mungkin secara jasmani, gereja-gereja mewah, khotbah-khotbah yang indah, artis-artis, puji-pujian yang bagus, penampilan yang bagus. Tuhan itu bagus di sana. Sehingga kita datang ke gereja hanya oh ya, saya suka atau tidak suka ya. Saudara-saudara, saya mengatakan dimanapun gereja ada, Yesus Kristus ada, Dia bertata. Bahkan pada waktu saudara berada di rumah saudara, kalau saudara mengenal Tuhan, Dia hadir. Baik Allah hadir di rumah saudara. Walaupun itu bukan milik pribadi saudara rumah itu, tapi Yesus mau berkenan tinggal di rumah kontrakan saudara. Karena itu saudara-saudaraku, kita jangan menajiskan diri dan apapun saja yang sifatnya dosa. Kalau Bapak Ibu mengenal Tuhan, maka Bapak Ibu akan merasa jijik dengan dosa. Karena Tuhan adalah Tuhan yang kudus. Dan mungkin kita bisa datang menghampiri Allah yang kudus walaupun kita datang ke gereja, tetapi hati kita tidak merasakan akan hadirat Tuhan. Kita akan melihat pengkhotbah, kita akan lihat musik, kita akan melihat orang sekitar kita. Kita tidak melihat bahwa ada Tuhan yang ada di tempat ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada waktu seorang tidak mau menajiskan diri dan tetap mau hidup berkenan di hadapan Tuhan, maka Tuhan bekerja di dalam hidup orang itu. Daniel berkata, cobalah, tolong beri kepada kami sayur dan air putih saja. Yakinlah kami juga akan badannya sehat, pikirannya juga akan bagus. Kami juga akan bertanggung jawab karena Raja memilih kami supaya kami tidak sakit dan memiliki kemampuan untuk menjadi calon pemimpin ke depan. Dan juga orang yang memberi makan pada Daniel juga akhirnya Tuhan gerakkan hatinya, oke, nggak apa-apa. Kamu tidak dapat makan santapan raja, anggur, tetapi minum air dan makan sayur. Vegetarian, saudara. Ini memutarbalikkan logika kita, saudara. Adalah lebih baik kita makan makanan yang mungkin sederhana saja, tapi makanan itu ada pemberian dari Tuhan, daripada kita makan makanan-makanan yang mewah, bukan atas pemberian dari Tuhan, tetapi hasil dosa daripada kita. Amin, saudara. Amin, saudara, mengerti ini? Walaupun kita makan sederhana, itu tidak akan merusak tubuhmu, karena makanan sederhana itu diberi oleh Tuhan. Daripada kita memakan makanan yang enak, makanan-makanan yang luar biasa sedapnya, tapi bukan berasal dari berkat Tuhan, tapi berasal dari dosa. Amin, saudara. Maka Bapak Ibu evaluasi sama-sama saya. Tahun ini Tuhan akan memberi suatu kualitas hidup, Yesus Kristus hidup dalam diri kita, dan kita menjaga itu, saudara. Dan apa yang terjadi setelah dikasih Tuhan, mereka punya perawakan lebih sehat lagi. Ayat yang ke 16. Kemudian penjenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur dan harus mereka minum, lalu memberi sayur kepada mereka. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik. Mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari makanan santapan raja.
Saudara, kalau kita hidup dengan berkat dari Tuhan, kelihatannya kekurangan, tapi Tuhan sertai di dalam berkat itu. Lihatlah contoh daripada Daniel. Mereka lebih gemuk daripada orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Ayat 17, kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengetahuan tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Makan sayur dan minum air, tetapi disertai oleh Tuhan intelektual mereka, hikmat mereka, pengetahuan mereka. Bahkan Tuhan memberikan satu kemampuan lebih lagi untuk mendapatkan penglihatan-penglihatan yang sensitif yang Tuhan memberi kepada kita. Bapak Ibu, beberapa orang di antara Bapak Ibu mungkin Tuhan memberi karunia seperti beberapa leluhur saudara-saudara dari Soe, di mana mereka tidak mengetahui banyak tentang siapakah Tuhan, tapi secara pribadi mereka mengenal Tuhan pribadinya, dan Tuhan menyatakan tentang siapa Tuhan kepada mereka. Dan mereka banyak yang tidak bisa membaca, mereka tidak bisa menulis, tapi Tuhan memberi hikmat, Tuhan memberi kemampuan untuk mereka bisa memiliki penglihatan-penglihatan apa yang terjadi di sekitar pada waktu mereka berdoa. Saya bicarain pas beberapa saudara Soe pasti paham tentang ini. Ada orang punya penglihatan-penglihatan seperti itu. Mereka tidak belajar dengan siapakah Tuhan yang pengetahuannya, tapi mereka belajar bagaimana Tuhan memberikan pengetahuan tentang Tuhan kepada mereka. Artinya saya mendorong saudara, carilah Tuhan, supaya Tuhan memberikan tentang pemahaman siapakah Tuhan itu pada waktu engkau meditasi, pada waktu engkau berdoa kepada Tuhan. Dia akan mensikapkan dirinya, karena rahasia di surga itu ada di Tuhan. Ya, kalau saudara mencari Dia, sungguh-sungguh mencari, tidak menajiskan diri saudara dengan dosa apapun, maka Tuhan perkenankan untuk saudara ditemui. Kapanpun saudara mau datang temui Tuhan, Dia membuka diri. Maka Dia berkata, Dia mengetuk pintu hati, pintu kita. Kalau kita buka pintu, Dia akan masuk. Kalau Dia masuk dalam hidup saudara, maka rahasia-rahasia surgawi, siapakah Allah itu, saudara akan tahu dengan akal budimu, tanpa saudara membaca dari buku, dari apa saja tentang siapakah Tuhan. Banyak orang-orang pandai sekarang saudaraku, mereka mau cari siapakah tentang Tuhan itu, merumuskan Tuhan A, Tuhan B, Tuhan C, dan akhirnya membingungkan mereka. Dan mereka berdebat, Tuhan ini, Tuhan ini, Tuhan ini. Mereka senang mencari tentang siapakah tentang Tuhan itu. Tapi berapa orang yang senang sungguh-sungguh mencari Tuhan yang menyatakan siapakah Tuhan kepada saudara. Saudara-saudaraku, mari kita banyak membuang waktu, bukan mencari siapakah Tuhan itu dengan pengetahuan-pengetahuan yang saudara cari. Tapi saya berdoa dan berharap kiranya saudara-saudaraku mencari Tuhan, menemukan Tuhan, supaya Tuhan bisa menyatakan diri kepada saudara bahwa benar-benar Dia sungguh-sungguh mengasihi saudara. Supaya saudara tahu apa yang dikatakan kita, bahwa Dia mati untuk menebus dosa saudara, dan bukan untuk menebus dosa orang lain. Tapi secara pribadi saudara berkata, Tuhan, aku berterima kasih karena Engkau telah menebus dosaku. Engkau begitu mengasihi aku lebih daripada aku mengasihi diri sendiri. Aku tidak mati untuk diriku, aku tidak mati untuk menebus dosa saya. Sebenarnya saya harus mati karena upah dosa adalah maut. Tetapi Engkau mengasihi saya lebih daripada saya mengasihi diri sendiri. Engkau mau mati untuk saya. Itu artinya apa saudara? Mengalami, merasakan Tuhan. Pikirkanlah tentang siapakah Tuhan itu secara pribadi dalam hidup saudara. Renungkanlah perbuatan-perbuatan yang Dia tadi buat pada waktu tadi pagi saudara datang ke gereja ini. Saya percaya kemenangan saudara datang ke gereja ini itu adalah penyertaan Tuhan. Kalau saudara memilih diri sendiri untuk menyibukkan kesibukan kita pada hari ini, pasti lebih banyak. Karena pasti gereja tidak populer. Saudara mungkin berkata hari Minggu adalah hari yang terbaik, bisa double uang untuk dapat bekerja, dan orang menawarkan itu, dan saudara tidak tahu bahwa itu iblis sedang memakai untuk menghancurkan iman orang-orang Kristen pada hari Minggu. Dia menawarkan uang yang lebih, dan kita siapa yang tidak butuh uang? Kalau tawaran pada hari-hari di mana kita harus beribadah kepada Tuhan,
dan godaan itu datang pada kita dan tawarkan pada uang, siapakah yang tidak mau? Pasti kita mau. Tapi ingatlah Bapak Ibu, saya mengatakan itu adalah strategi iblis yang merusak imanmu dan iman saya, supaya kita tidak jauh daripada Tuhan, supaya kita tidak diberkati lebih daripada Tuhan. Saya mau katakan pada saudaraku, berkat yang berasal daripada Tuhan lebih besar daripada berkat yang engkau dapati dari kekuatanmu sendiri. Mana yang lebih besar? Mana yang lebih besar? Berkat yang engkau peroleh dari kekuatanmu, atau berkat yang Tuhan beri kepada saudara? Siapa bisa jawab? Berkat dari Tuhan lebih besar daripada berkat yang saudara peroleh sendiri? Siapa jawab? Kita evaluasi dan renungkan, saudaraku, sehingga kita bisa membesarkan dia. Kita memuji dia, berterima kasih. Bahkan kadang-kadang uang pun yang ada dalam kita, ya Tuhan, ini terlalu kecil kalau kau beri pada Tuhan. Oh Tuhan, kalau aku bisa memimpi satu kelompok saya, ini terlalu kecil bagi Tuhan. Kalau membayangkan betapa dia mengasihi saudara, dia memberkati saudara. Bapak Ibu tidak bisa membayar sinar matahari, kan? Bapak Ibu tidak bisa membayar berapa banyak oksigen yang Tuhan beri setiap hari, kan? Bapak Ibu tidak bisa membayar bagaimana jantung Bapak Ibu dan saya bisa berfungsi dengan baik. Bapak Ibu tidak bisa membayar bagaimana jantung memompa darah dan oksigen sampai ke otak tanpa kita memperbaiki onderdil kita yang rusak ini. Itu Allah bekerja secara otomatis karena dia ingin saudara tetap hidup di muka bumi ini. Betapa besarnya Allah kita, betapa luar biasanya Allah kita. Saya mau Bapak Ibu mendengar ini. Saya mau Bapak Ibu merasakan betapa ajaibnya Tuhanmu, kasihnya, kemurahannya, belas kasihannya. Dan saudara bertemu dengan itu, saudara kata sungguh di hadapan Tuhan. Tuhan memberi kepada orang-orang yang telah meninggalkan kenajisannya, berprinsip hidup kudus di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan berperan memberikan yang terbaik bagi dia. Bahkan Tuhan memberi bonus, bukan badannya gemuk saja, tapi memberi keahlian, keterampilan, supaya dia akan tetap menjadi pemimpin yang berhasil di Babilonia. Amin. Rencana Tuhan terlalu indah, asal engkau tunduk taat pada rencana Tuhan. Walaupun jalan itu tidak mengenakan saudara, tapi endingnya, ujungnya pasti mengenakan. Amin. Saudara mau dikasih Tuhan. Ayat 20, dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Itulah anak-anak Tuhan yang disertai oleh Tuhan, nilai plus pasti saudara. Saudara kalau mengerti Tuhan, mengenal Tuhan secara pribadi dan merasakan bagaimana perkara-perkara ajaib yang Tuhan lakukan dalam hidupmu kemarin sampai pada hari ini, ingatlah ke depan Tuhan akan memberi bonus. Badanmu gemuk seperti Daniel, dan kehormatan, kebijaksanaan akan ditambahkan pada saudara. Tapi jalannya ketegasan untuk tidak kompromi dan tipuan daya iblis yang selalu menggoda kita untuk kita tidak bisa mendapatkan hadiah porsi double daripada Tuhan. Kalau engkau mengikuti jalan iblis, yang iblis protek pikiranmu untuk tidak berkomitmen hidup kudus, tetap menajiskan diri dan mencari hal-hal berdasarkan cara-cara yang di dosa, maka engkau tidak akan mendapatkan hadiah double dari Tuhan. Kesehatan dan juga hikmat, dan mereka menjadi pemimpin yang luar biasa. Amin saudara. Amin. Mari kita evaluasi saudara-saudaraku. Berapa persen kalau saudara mengenal Tuhan? Saya melayani Tuhan dan saya tahu bahwa saya banyak bekerja untuk Tuhan. Baru saya sadar saya terlalu sibuk dalam pekerjaan Tuhan, tapi saya tidak sibuk diri saya sendiri dengan Tuhan saya. Tidak merasakan betapa dia bermurah hati. Nah sekarang saya pada pagi-pagi kalau doa saya selalu merenungkan kembali, Tuhan engkau luar biasa. Engkau luar biasa, engkau menolong. Ada banyak hal yang engkau lakukan tanpa saya sadari, sehingga saya bisa berhasil dalam beberapa hal. Tapi kalau saya tidak pikirkan itu, tidak akan terjadi. Dan akhirnya saya berkata, Tuhan saya bersyukur, sangat bersyukur, sangat bersyukur.
Dan saya selalu melihat kembali ke belakang, dan presentasi tahun ini saya selalu melihat ke belakang. Apa? Perbuatan Tuhan. Saya lihat hidup saya, bagaimana Tuhan bertindak di belakang saya sampai hari ini. Saya sungguh bersyukur. Itu mendorong saya juga terus tetap melayani Tuhan. Melayani Tuhan karena Tuhan telah berbuat banyak luar biasa di belakang saya. Saya mau hitung-hitung betapa ajaibnya Tuhan berperkara dalam hidup saya. Saya tahu saya orang yang paling bodoh di keluarga saya. Saya tahu juga saya juga orang yang minder, orang yang tidak bisa buat apa-apa. Dan saya tahu, saya masih ingat pada waktu saya masih kecil dan saya lihat terbang, ada pesawat terbang lewat kampung kami. Saya tidak merasa saya akan naik pesawat terbang. Sekarang saya melihat kalau saya bisa naik pesawat terbang dibandingkan yang pada waktu saya kecil mimpi naik pesawat terbang, semua karena Tuhan. Dan saya keliling ke Indonesia bukan karena uang saya, saudara, uang Tuhan. Saya bersyukur kalau kita setia, itu jalan berdasarkan kehendaknya pada Tuhan. Ada hal yang tidak kita ketahui di depan, tapi pegang tangan Tuhan, jalan bersama Tuhan. Nanti hal-hal yang kita tidak ketahui di depan, itu akan disingkap oleh Tuhan. Setelah saudara alami, dan saudara akan tahu betapa ajaibnya Tuhan yang memelihara kita. Benar saudara? Saudara, saya mau sedikit singgung tentang kenajisan dalam hukum Taurat ya, supaya saudara bisa membandingkan bahwa kita benar-benar perlu evaluasi. Walaupun saya datang ke gereja, walaupun saya berkhotbah, atau mungkin saya melakukan banyak hal untuk Tuhan, kelihatannya, tapi masih itu adalah kenajisan. Mari Imamat pasal 11 ayat 12, ayat 42. Segala yang merayap dengan perutnya dan segala yang berjalan dengan keempat kakinya, atau segala yang berkaki banyak, semua yang termasuk binatang yang merayap dan berkeliapan di atas bumi, janganlah kamu makan, karena semuanya itu adalah kejijikan. 43, janganlah kamu membuat dirimu jijik oleh setiap binatang. Ayat 44, Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu mengkuduskan dirimu, dan haruslah kamu kudus, sebab aku ini kudus. Saya baca lagi dalam Imamat pasal 18 ayat 20. Janganlah engkau bersetubuh dengan istri sesamamu, sehingga engkau menjadi najis dengan dia. Banyak anak-anak Tuhan digiring oleh iblis untuk masuk kepada seks bebas sebelum menikah. Saya sungguh baca firman Tuhan ini, saya tahu bisa mengukur siapakah kita dalam kekudusan kita dengan Tuhan. Ada banyak orang yang lupa, dan mereka tahu seks ada sesuatu yang paling indah, paling enak. Dan saya mau katakan Bapak Ibu, tolong sampaikan pada siapa saja, supaya mereka lepas daripada perbudakan persinahan. Allah tidak menghendaki, tapi iblis menawarkan itu. Untuk membuat apa? Kita tidak diberkati Tuhan. Kita hidup tidak berkenan, supaya kita tidak hidup berkenan pada Tuhan. Di dalam hidup perjuangan iman saudara, ada satu pribadi yang selalu menggoda saudara, yaitu bapa pembohong, yaitu iblis. Karena itu hati-hatilah dengan pikiran Bapak Ibu. Bapak Ibu berpikir pikiran Bapak Ibu benar, tapi belum tentu. Karena kadang-kadang iblis begitu pandai menghancurkan anak Tuhan melalui pikiran. Saya bertemu dengan satu ibu dan saya katakan, Bu, saya tahu bahwa ibu orang sukses dan selalu mengandalkan logika pikiran saudara. Ibu, dan saya minta pada ibu, jangan menjadikan pikiran ibu menjadi Tuhan. Jangan gantikan Tuhanmu dengan cara berpikirmu, dan engkau lebih takluk pada pikiranmu daripada Tuhan yang menciptakan pikiranmu. Dan sebenarnya saya pernah mengalami itu. Dan saya puji Tuhan, saya pergi retret di Bandung satu minggu. Karena saya selalu berpikir penyakit saya di pikiran saya, masa depan saya, anak-anak saya di pikiran saya. Karena itu saya khawatir tentang apa yang terjadi pada 10 tahun yang akan datang. Karena berpikir, darah tinggi yang saya kenal. Karena berpikir hal yang belum pernah terjadi pada 1, 2, 3 tahun yang lalu. Waktu saya anak masih kecil, saya berpikir bagaimana mereka akan kuliah. Ya benar sudah bisa pikir itu. Tapi karena kita tidak mampu berpikir tentang itu merusak tubuh kita. Hipertensi dan berbagai macam penyakit, dan iblis senang menggoda pikiran kita, pikiran-pikiran yang tidak berdasarkan firman Allah. Karena kalau kita tidak baca firman Allah, tidak ada filter untuk mengkontrol pikiran kita, kita akan mendapatkan semua pikiran-pikiran yang iblis protek, sehingga keputusan-keputusan yang kita ambil hidup kita tidak semuanya berdasarkan Tuhan. Hari ini saudaraku, saya mau berkata kepada saudara, saya mau Bapak Ibu mengalami satu perubahan, karena berkat double blessing second akan turun terus dalam hidup Bapak Ibu. Walaupun dalam keadaan Bapak Ibu mungkin menderita, tapi endingnya
selalu ada kemenangan. Allah desain saudara bukan kegagalan, tapi Allah desain adalah kemenangan, yaitu masa depan hidup dalam kemenangan, karena Dia Allah yang menang. Jangan percaya kepada kata hatimu kalau kata hatimu belum diubah oleh Tuhan. Jangan percaya pada pikiranmu kalau pikiranmu belum diubah oleh Tuhan. Karena pikiran yang diubah oleh Tuhan akan selalu menyenangkan Tuhan, akan selalu menjadi berkah bagi Tuhan. Ada passion untuk datang menyembah pada Tuhan. Saudara-saudara, saya evaluasi itu. Saya Bapak Ibu mendengar firman Tuhan dengan baik. Evaluasi. Seberapa persenkah saudara kenal Tuhan? Yang hari ini kau beri kolekte, yang hari ini kau menyembah Dia, memuji Dia, yang hari ini kau datang ke sini, berapa persen? Jujur yang penting. Kita akan tersungkur hari ini berkata Tuhan, aku tidak lain di hadapan-Mu. Aku banyak dosa. Masih pikiran-pikiran negatif pada orang lain, bahkan juga kepada gereja, bahkan juga kepada hamba Tuhan. Banyak hal saudara. Dan ini senang, dan dia bertepuk tangan supaya pekerjaan Tuhan tidak berkembang yang baik. Dan dia beri pikiran-pikiran negatif. Saya berdoa, Bapak Ibu yang ada di tempat ini, mari kita memiliki kualitas rohani untuk mengenal Allah pribadi saudara. Yang pertama adalah jangan menajiskan diri dan pikiran-pikiran kotor dan perbuatan-perbuatan kotor. Andalkan Dia, hidup kudus dapat Dia, maka Dia akan menyediakan apa yang kau butuh hari ini, dan double berkat akan diberikan pada saudara. Orang-orang najis, jangan kamu berpaling kepada arwah dan kepada roh-roh peramal. Jangan kamu mencari mereka, dengan demikian menjadi najis, karena mereka akulah Tuhan Allahmu. Cari orang-orang pintar, orang dukun. Beberapa saudara kita lahir dari tradisi, dan ada beberapa jemaat juga melakukan hal yang sama karena tradisi tanpa tahu. Dan iblis memberikan pikiran-pikiran budaya tradisi. Kalau engkau sakit, engkau pergi ke ini dan ini, saudaraku. Iblis bapa pembohong. Kita sakit dan kita mau supaya kita sembuh, tapi bukan dengan cara-cara Tuhan, tapi cara-cara tradisi-tradisi yang memang ditipu oleh iblis. Dan kita yang sudah kenal Tuhan, kita bukan maju untuk mengandalkan Tuhan untuk menyembuhkan kita, tapi kita kembali kepada cara-cara budaya, adat istiadat yang memang dipengaruhi oleh kuasa-kuasa kegelapan dan mencari kesembuhan daripada itu. Itu jijik di mata Tuhan. Itu kekejian bagi Tuhan. Maka kita tidak akan mendapatkan berkat di dunia, dan terlebih apa? Berkat di surga. Dan ini ayat yang indah saudaraku ya. Wahyu pasal 21 ayat 27. Tetapi tidak akan masuk dalamnya, ini surga, tidak akan masuk surga sesuatu yang najis. Berapa banyak persembahan Bapak Ibu beri kepada gereja? Berapa banyak kesetiaan Bapak Ibu datang ke gereja? Kalau hanya najis, terlibat dalam kenajisan dan hidup tidak kudus dapat Tuhan, sia-sia hidup kita di dunia ini. Karena itu beranilah berdiri di hadapan Tuhan, berkata Tuhan, aku tinggalkan semua kenajisanku, aku mau hidup kudus di hadapan Tuhan. Aku mau Roh Kudus pimpin di hidupku, supaya aku memiliki kekuatan roh yang kuat seperti Daniel. Karena mengenal Allah, dia tetap kuat dan bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita berdoa seperti Daniel, walaupun konsekuensinya dia harus dibawa juga ke dalam lubang sini. Karena ketaatan dan iman dan doa kepada Tuhan, dia tetap setia, tetap beribadah kepada Tuhan. Saya berdoa dan berharap saudaraku, dan saya minta beberapa saudara yang sedang dalam kualitas rohani sedang baik, berdoalah untuk setiap jemaat Tuhan di sini, supaya semuanya memiliki kualitas rohani yang baik. Tuhan menghadapi tantangan. Kita selalu berkata masalah ekonomi ini tentang begitu berat. Kita orang miskin, kita tidak bisa buat apa-apa. Beli, kita pikir uang dulu. Itu cara pikir iblis yang protes dalam hidup kita. Alih kita berbuat perkara-perkara besar untuk menyenangkan hatinya, dan ingin kita lakukan itu, tapi kita mengukur diri kita sendiri untuk perkara besar Allah terjadi dalam hidup dan dalam pelayan kita. Karena itu pikiran kita, saudara. Mari Bapak Ibu memiliki pikiran-pikiran besar, pikiran tentang Allah yang besar yang menyertai saudara. Saya tahu gereja kita mau kumpul uang berapa banyak pun tidak bisa kita membangun gereja yang besar. Itu pikiran kita, saudara.
Tapi itu pikiran akan diperbudak oleh iblis dalam pikiran saudara. Untuk gerejamu tidak bisa berbuat apa-apa yang lebih besar. Pada Tuhan rencanakan untuk gerejamu menjadi gereja yang lebih besar. Amin saudara. Bebaskanlah pikiran kita yang diprotek oleh iblis. Dia pikiran-pikiran kecil. Allah punya pikiran. Allah adalah Allah yang besar. Biarlah kita memiliki pikiran-pikiran yang besar daripada Allah untuk menghancurkan cara berpikir kita yang kecil. Saya bersyukur bertemu di salah satu kaum awam masih muda tapi pengusaha. Dan dia berkata untuk lompat kepada level iman. Ya, saya tidak bisa menerima itu awalnya ya. Saya ukur kemampuan saya, uang saya berapa. Saya bekerja di mana, dan bekerja saya juga kok. Tapi dia bisa memberikan lompatan, dia kalau mau beli mobil bisa, dia bilang. Punya rumah juga bisa, dia bilang. Dan dia bicara dengan ibu lama sekali di pagar. Dan mereka ngomong, dan saya bilang, wah, mereka dua ngomong tentang hal bahwa Tuhan akan melakukan lebih besar, kita akan naik level lagi. Oh, saya pikir, wah itu enggak. Saya lihat diri sendiri, saudara. Tidak memikir tentang Allah yang besar, mampu melakukan perkara besar di dalam hidup saya yang kecil. Amin, saudara. Kemudian saya berubah dan saya katakan pada saudaraku bahwa marilah tahun lalu ya, kita minta supaya Tuhan memberkati kita berlimpah-limpah. Kita berdoa terus-menerus. Dan Tuhan memberkati enggak? Tuhan mencurahkan berkat enggak, saudara? Mari kita naik level dalam berkat jasmani juga ya. Karena Allah juga memberkati kita secara jasmani. Tapi terlebih apa? Kenal Tuhan. Tinggalkan kenajisan. Dan secara singkat saya mau yang kedua. Ketiga menjadi kedua. Singkat saja. Itu memiliki semangat doa walaupun dilarang. Kita mengukur seberapa jauh kita kenal Tuhan dengan komitmen tidak melakukan hal yang najis dalam Tuhan dan berkomitmen untuk hidup kudus dalam Tuhan. Karena kalau kita hidup dalam tidak kekudusan, kita tidak akan sampai ke surga. Yang kedua yang saya mau kita evaluasi, bukti bahwa kita mengenal Allah adalah memiliki semangat doa walaupun dilarang. Saya tersentak hari Kamis kemarin. Saya berkata mau jemaat kita berubah. Kita tidak akan melakukan hal yang sama seperti tahun yang lalu. Kalau kita mau berubah lebih baik lagi, kita membentuk majelis lagi untuk mau melakukan hal-hal yang baru. Bukan tahun-tahun yang lalu kita lakukan. Kita tidak akan melakukan perubahan. Kita harus mimpi-mimpi yang besar, dan kita harus punya iman yang besar untuk melakukan hal yang baru. Dan apa yang Tuhan lakukan di tahun baru ini? Tuhan kasih datang, Pak Barnabas datang di Komsel. Dia bawa formulir untuk kita. Misi. Pokok doa apa? 1, 2, 3. Doakan untuk siapa? Wah, luar biasa. Saya bersyukur setelah Tuhan kasih hadiah. Dan saya tahu beberapa orang mengisi juga mungkin tidak setuju dengan cara itu. Tapi saudara, Tuhan mau saudara mengenal dia. Dan saudara, Tuhan perkenankan untuk engkau menulis pokok-pokok doa tentang masalahmu. Dan engkau bisa melihat apakah Tuhan yang hidup yang engkau layani, yang engkau beri persembahan, yang engkau berbakti, benar-benar dia menjawab doa saudara atau tidak. Yang terjadi adalah semangat doanya kendor. Kenapa? Tidak mengenal hal yang baik. Betul saudara? Saya mengalami itu. Berapa banyak presentasi doa saya pada Tuhan. Apalagi berdoa untuk orang lain, berdoa untuk gereja, berdoa untuk misi, berdoa untuk jiwa. Kita yang Tuhan berkati saya cukup. Tuhan, saya mau pergi kerja cukup. Kita tidak mengenal Allah. Tidak mengenal Allah. Kalau kita mengenal Allah, kita mau bicara terus dengan Allah. Amin saudara. Dimanapun kita bicara dengan dia, karena dia sendiri juga pendoa saudara. Luar biasa. Mereka ingin menjatuhkan orang yang sukses di kekaisaran Babelonia. Daniel dan teman-temannya, mereka punya kunci kemenangan sukses itu adalah beribadah pada Tuhan. Dan mereka mencari-cari kesalahan itu, tidak dapat kesalahan pada Daniel. Dan mereka tahu kesalahannya adalah dia berbakti kepada Tuhannya. Dan kemudian mereka minta supaya dibuat peraturan supaya dalam 1 bulan itu semua orang berdoa hanya kepada kaisar, kepada Babel. Berdoa bukan kepada Tuhannya. Wah, itu dilematis saudara. Dilematis. Dia sudah sukses, dia harus bakti kepada bangsa dan negara, kepada raja. Tapi peraturan raja, dia tahu supaya hanya menyembah kepada raja saja daripada Tuhan. Itu
hal yang luar biasa, pertandingan yang luar biasa. Mau kau taat kepada rajamu atau taat kepada Tuhanmu. Kalau tidak taat kepada raja, karirmu hancur. Engkau tidak akan mendapatkan apa-apa. Ini bukan goncangan bagi Daniel, karena dia mengenal Allah. Dan kemudian dia tidak peduli, karirku hancur, aku jatuh miskin pun tidak masalah. Cintaku kepada Tuhan, karena dia mengenal siapa Tuhan. Dia tahu bahwa Tuhan akan menolong dia pada waktu dia kesulitan. Pengenalan kepada Tuhan begitu hal yang paling penting untuk mengubah kita, untuk mempercayai Tuhan tentang apapun yang terjadi di depan. Kalau kita tidak mengenal Tuhan, hancurlah kita. Rumah tangga kita, ekonomi kita, perusahaan kita, gereja kita pun hancur kalau kita tidak mengenal Tuhan. Kita mengenal Tuhan diuji seperti Daniel. Hanya satu saja kelemahan menurut dunia, penyembahnya kepada Tuhan, doanya kepada Tuhan. Hei Daniel dan teman-teman yang setia kepada Tuhan, engkau mau menjadi karir yang lebih berhasil, tinggalkan Tuhanmu. Wah, saya diperdah pada itu memang saya bingung juga, saudara. Tapi saya membesarkan di saudara saya, anak-anak lelaki muda di Ambon. Pada waktu pemantian orang Kristen di Ambon, mereka berkata, tinggalkan Tuhan. Baru selesai mereka retret pemuda-pemudi, dihadang di tengah jalan dan berkata, tinggalkan Tuhanmu. Tapi enggak, Tuhan saya terlalu mengasihi saya. Dia mengenal Tuhan, bahwa Tuhan mati untuk tebus dosanya. Saya tidak akan meninggalkan Tuhannya. Mereka ambil golok, hancur. Itu sejarah waktu pematian di Ambon. Bayangan Tuhan seperti itu. Saya berdoa berharap Bapak Ibu setia sampai pada akhirnya. Jangan godaan Tuhan ekonomi saudara, rumah tangga saudara, perempuan-perempuan selingkuh dan lain-lain, meninggalkan saudara dari Tuhanmu. Karena pengenalan kepada Tuhan itu kerdil dan mungkin tidak ada. Hanya pengenalan engkau kepada Tuhan berdasarkan agama, konsep dari kata orang, bukan Tuhan menurut saudara. Saya berdoa, saudara saya saling mendoakan supaya benar-benar kita berkomitmen pada Tuhan. Dibuatlah peraturan supaya selama sebulan tidak ada yang berdoa kepada Tuhannya selain berdoa menyembah kepada Raja. Saudara, pernahkah berada di situasi ini? Dan bagaimana sikap saudara? Belajar dari Daniel. Daniel mendemonstrasikan, dia tahu Allah pengeluh dia. Dia masuk ke rumahnya setelah dengar itu. Dia berlutut dan berdoa 3 kali. Masalah peraturan pemerintah untuk melarang dia untuk tidak berdoa hanya dengan doa tidak masuk akal, saudara. Tapi karena dia mengenal Allah, dia tahu bahwa doa berkuasa. Amin, saudara. Dia tahu bahwa dilibatkan Allah. Itu yang saya mau Bapak Ibu dan saya kita alami. Bukan saja dia berdoa pada Allah, tapi dia pamer, saudara, doanya, supaya orang lain melihat bahwa memang benar-benar dia tidak setuju dengan peraturan-peraturan untuk menghentikan dia menyembah pada Tuhan. Dia perlihatkan itu. Mungkin kita juga berkata, kalau kita perhatikan, oke, saya tidak menyembah kepada raja, saya tetap menyembah. Kita sembunyi-sembunyi kan? Kita sembunyi-sembunyi. Tapi Daniel dah, imannya, percaya pada Tuhan ditampilkan di dunia. Mau ke Bapak Ibu menampilkan diri sebagai pengikut Tuhan di tengah-tengah masyarakat yang membenci Tuhan? Mau ke Bapak Ibu? Mau ke Bapak Ibu? Orang lain tahu bahwa Bapak Ibu Tuhan, pengikut Kristus, ataukah Bapak Ibu tidak berani untuk menampakkan bahwa diri Bapak Ibu sebagai pelayan Tuhan? Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, firman Allah berkata, kemudian para pejabat tinggi itu, itu saya sudah jelaskan. Nah, ayat yang ke-10, demi didengarnya Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allah seperti yang biasa dilakukannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 16, sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambilnya Daniel, dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicara raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun
dia kiranya akan melepaskan engkau. Daniel ambil konsekuensi tetap menyembah Allah walaupun dia buang ke gua singa. Dia tidak mau jual imannya oleh karena apapun, termasuk nyawa pun. Dia tetap memberi nyawa untuk Tuhan. Tetapi Allah berkenan untuk nyawanya dicabut, saudara? Tidak. Nyawa kita itu di tangan Tuhan. Kalau Tuhan berkenan cabut, dicabut. Tidak ada dokter yang bisa mencabut nyawa saudara tanpa perkenan Tuhan. Itu milik Tuhan nyawa kita. Walaupun orang sakit kanker 4 stadium pun, kalau Allah tidak perkenankan cabut nyawa, tidak akan. Karena nyawa punya Allah. Amin, saudara. Allah pun telah mengutus malaikatnya untuk mengkantungkan mulut-mulut singa. Kalau waktu kita hidup berkenan dengan Tuhan, Tuhan bertindak. Singa-singa mulutnya dikantung olehnya. Saudara-saudara, contoh, saya mengambil 3 contoh saja dan kita selesai di sini. Yesus berdoa atau tidak berdoa? Saudara tahu Tuhan Yesus berdoa atau tidak? Kalau Tuhan Yesus berdoa, Ibu Ella tidak berdoa, Ibu Ella lebih dari Tuhan. Betul? Tuhan sampai melakukan mujizat 2 roti 5 ikan makan 5.000 orang, dia masih berdoa. Pada waktu penderitaan mendekati salib pun dia berdoa, keringat keluar seperti darah. Dia pengen juga lalu cawan itu, tapi bukan kehendakku tapi kehendak Tuhan. Doa itu berarti doa penting, kan? Doa penting. Yesus berdoa. Yesus berdoa. Dan satu hal yang saya mau katakan pada saudara, pada waktu saya berdoa, saudara berdoa, saudara kan lama kan? Tidak mengerti pikiran Allah yang baik, tapi Allah terus menyempurnakan untuk kita mengerti Allah dalam proses pertumbuhan iman kita. Tapi saya membaca ayat ini indah bagi saudara. Di dalam Roma pasal 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah. Dan di doanya berbahasa enggak? Kita bisa berdoa dengan berbagai bahasa daerah, tidak apa-apa. Kita bisa berdoa dengan kata hati, tidak apa-apa. Kita bisa berdoa dengan bahasa batin, tidak apa-apa. Tidak perlu berdoa seperti seorang mungkin hamba Tuhan berdoa dengan kata-kata aduh indah sekali, tapi doanya tidak keluar dari dalam hati. Jangan saudara. Saudara komunikasi dengan Tuhan. Karena apa yang saudara doakan, walaupun terbata-bata, saya orang tidak bisa bicara yang baik, tapi Tuhan mau mendengar doa saya. Kenapa? Roh Kudus. Amin. Roh Kudus bantu kita doa. Apapun masalah saudara, katakan saja sama Tuhan. Doa mau salah ke, doa yang kurang jelas ke, doa yang mungkin dihina orang karena dengar yang kurang enak, gak apa-apa, doa saja sama Tuhan. Karena apa? Roh Kudus bantu saudara di dalam doa. Dia membantu saudara supaya doa saudara sampai ke surga. Satu contoh lagi adalah Yunus. Yunus berdoa di mana? Perut ikan. Saudara berdoa di sini nyaman kok, gedungnya indah kok, ada AC kok. Ada banyak gereja yang tidak punya AC. Dan kenapa kita tidak menghargai gereja kita yang ada ini? Kita mau pilih gereja yang lain. Saya juga malah ditegur orang yang punya 2 kaki ke 2 gereja. Saya juga mau katakan pilih gereja ini atau gereja B, supaya jelas. Karena dalam gereja kita harus belajar bertanggung jawab dan setia. Kalau kita punya 2 kaki di gereja 1, gereja 2, kita tidak bertanggung jawab. Kita lari tanggung jawab. Dan saya mau berdoa minta Tuhan, dan saya akan berkata kepada siapa saja, dan saya sudah tahu, dan saya mau katakan minta kepada Tuhan. Kita mau kualitas lebih baik. Saya mau saudara pergi ke surga. Yunus pun dalam situasi di perut ikan pun, saya pasti berkata, aduh Tuhan, dia tidak bisa berdoa lagi sebenarnya. Karena dalam perut ikan kok saudara. Dan saya bisa merasakan ini, bagaimana Yunus berdoa di perut ikan. Waktu kami dari Pulau Dao ke Pulau Rote, beberapa saudara mungkin tahu, itu laut bebas ya, samudra Indonesia. Dan saya bertahu doa seperti Yunus, karena dekat dengan maut sih. Itu gelombang menakutkan tinggi sekali, dan saya tidak mau lihat lagi. Ya, karena orang sudah biasalah mereka lewati Rote ke Pulau Dao. Saya sepanjang itu di perahu, Tuhan terus. Doa sempat saya paling panjang. Karena waktu saya berada di gelombang laut yang hampir bikin saya mati. Itu doa yang paling panjang. Tapi Tuhan dengar. Saya tiba di Pulau Rote yang selamat. Bapak Ibu, mari kita evaluasi 2 hal ini. Apakah Bapak Ibu dan saya
benar-benar mengenal Tuhan, yang pada hari ini Bapak Ibu datang untuk menyembah Dia, berbakti kepada Dia, memberikan persembahan, memimpin pujian, memimpin khotbah. Apakah Bapak Ibu mengenal Dia? Pulang pikirkanlah, berapa persentase Bapak Ibu mengenal Tuhan? Semakin Bapak Ibu mengenal Tuhan lebih besar, maka Bapak Ibu akan membuat hal-hal yang banyak untuk menyenangkan Tuhan. Kalau Bapak Ibu mengenal Tuhan dalam persentase yang kecil, maka Bapak Ibu akan melakukan hal-hal untuk Tuhan itu juga kecil adanya. Kalau Bapak Ibu tidak mengenal Tuhan dengan baik, Bapak Ibu tidak melakukan apa-apa untuk Tuhan. Tapi ingatlah, walaupun engkau berada dan tidak melakukan apa-apa untuk Tuhan, Dia mengasihi saudara, Dia mengampuni dosamu, Dia menunggu saudara, supaya pada waktu saudara menghargai Dia, mengagungkan Dia, Dia akan menerima saudara sebagai anak yang hilang, dan Dia memelukkan engkau. Saudara, banyak teman-teman saudara yang mungkin kemarin duduk di samping saudara, tapi mereka hanya mengenal Tuhan sedikit saja. Maukah saudara? Maukah saudara memberitahukan ke teman yang duduk di sampingmu, berkata, mari kenal Tuhan lebih lagi daripada minggu yang kemarin? Maukah saudara berkata itu pada teman-teman yang tidak sempat datang pada hari ini? Khotbah ini saya bawa dalam pergumulan Tuhan. Semalam saya sampai subuh mempersiapkan juga firman Tuhan ini. Saya dulu sudah tahu firman Tuhan akan sampaikan, dan Tuhan tegur saya. Banyak khotbah-khotbah saya yang salah, karena bukan dari Tuhan. Karena itu saya mau Bapak Ibu mengenal Tuhan lebih baik. Dan tolong Bapak Ibu yang sudah memiliki semangat yang tinggi. Saya sudah diberkati oleh Bapak Ibu yang berdiri di sini. Saya lihat Bapak Ibu mulai dewasa dalam rohani. Bapak Ibu memimpin, mengatur, memimpin kelompok-kelompok sel. Maka Bapak Ibu menolong temanmu yang dulu di samping engkau pada minggu kemarin. Minta pada dia supaya mengenal Tuhan. Ya syukur-syukur 50%. Tapi kalau tidak mengenal Tuhan, saudara berdoa ya bersama saya, supaya pada akhirnya semua jemaat Tuhan mengenal Tuhan dengan baik. Haleluya. Haleluya. Saya beri waktu singkat Bapak Ibu merenungkan kembali ya firman Tuhan ini. Doa secara pribadi 1 menit juga terlalu lama, mungkin tidak sampai 1 menit. Tapi saya paksakan saudara beberapa second aja, saudara dulu kepala dan evaluasi. Berapa banyakkah saudara mengenal Tuhan yang sekarang ini saudara sembah? Coba pakai waktu singkat. Ingat kasihnya, perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan dalam hidup saudara. Dia juga akan melakukan perkara ajaib sebentar, dan besok sampai selamanya Dia akan memberikan double porsi buat kepada saudara. Asalkan engkau tetap mengenal Dia. Kalau engkau tahu bahwa Dia Allah penyembuh, yakinlah saudara, Dia tidak pernah berubah untuk tidak menyembuhkan siapa saja. Tapi mungkin pengenalan kita kepada Allah penyembuh masih perlu bertambah lagi. Kalau engkau tahu bahwa Allah adalah pembuat mujizat, maka masalahmu adalah masalah kecil. Tingkatkan pengenalan akan Tuhan. Katakan kata-kata firman Allah dalam otakmu. Hai otakku yang selalu mengerjakan Allah keluar daripada pikiranku. Aku tahu Allahmu Allah besar. Allah mampu melakukan perkara-perkara besar. Isi firman itu dalam otak saya Tuhan. Dan Roh Kudus akan pelihara. Jangan pelihara. Saya mau belajar tentang itu, dan saya mau evaluasi hidup saya. Dan saya berdoa Bapak Ibu evaluasi untuk kenal Tuhan, mengenal Dia, benar-benar mengenal, bukan tahu tentang Tuhan itu siapa, kata orang, kata pendeta, tapi engkau tidak kenal apa-apa sama Tuhan. Jujurlah Bapak Ibu, saya mengalami itu, kerdil dalam mengenal Tuhan saya dengan baik. Walaupun Bapak Ibu tahu saya sudah banyak melayani Tuhan bertahun-tahun, tapi saya mengakui itu. Saya mau Bapak Ibu mengenal Tuhan. Minta Roh Kudus menolong Bapak Ibu hari ini pulang berdoa, terus berdoa supaya kau mengenal Tuhan. Bapa kami telah mengakui keterbatasan kami, rohani kami untuk mengenal-Mu dengan baik. Roh Kudus menolong kami untuk mengenal